Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian pada pagi hari ini. Yuk kita mau mulai kebaktian pagi ini. Kita mau memuji satu pujian, Yesus namamu yang termanis. Namamu termanis, Yesus namamu termanis. Yesus namamu yang termanis. Yesus kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Kau termanis, namamu termanis. Anak-anak yang baik, sebelum memulai pujian ini, mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, masih ada kesempatan untuk kami mengikuti kebaktian online sekolah minggu. Kami mau bersukacita, kami mau memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Mari Tuhan, kami siap untuk berbakti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Halo anak-anak. Anak-anak, kalau selama ini kita masih ada di dunia ini, kita masih merasakan sakit, kita merasakan kesedihan, susah, dan anak-anak tahu nggak? Tuhan Yesus sudah menyediakan satu tempat yang begitu indah buat kita, yaitu surga yang tidak pernah ada kesedihan, tidak pernah ada kesakitan, tidak pernah ada kesusahan. Yuk kita mau nyanyi lagu Rumahku Ada di Dalam Surga. Di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ingat rumahku di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Ya, anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Aku mau bertumbuh subur
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau menolong kami dari hari ke hari. Dan sebentar Tuhan, ada kesempatan kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Engkau buka telinga, hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami semua boleh tertuju kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Hai anak-anak. Aduh, apa kabar kalian? Aduh, tante kangen sekali sama kalian. Kalian gimana? Kangen nggak sama sekolah minggu? Pasti pada kangen ya. Udah pengen ketemu sama-sama seperti biasa. Anak-anak, tapi kita harus sabar ya. Tante juga belajar sabar. Iya, anak-anak, dalam keadaan yang wabah seperti ini, wabah COVID-19, biar cepat pergi dari Indonesia ini, bahkan dari seluruh dunia. Ya anak-anak, di rumah kita harus belajar bersabar, belajar bersyukur, dan juga kita akan terus berdoa supaya COVID itu cepat pergi dari kita semua. Dan kita bisa hidup lagi secara normal. Anak-anak, tapi satu hal yang tante pelajari ya, dari si COVID-19 ini ya, anak-anak, kita bisa belajar banyak loh. Misalnya tadi tante bilang belajar sabar, belajar merasa cukup, dan ada satu lagi loh yang tante mau ceritakan kepada kamu, apa yang bisa kita pelajari dalam keadaan seperti ini. Anak-anak, dengan keadaan yang seperti ini, kita bisa melihat anak-anak, dunia ini ternyata banyak penyakit. Anak-anak, banyak yang mati. Anak-anak bisa lihat di TV ya. Kita semua bisa lihat di TV. Orang-orang bergelimpangan di jalan-jalan. Jatuh, pingsan. Dan gak ada seorang pun yang mau nolong. Anak-anak, karena mereka takut tertular si COVID ini. Kita lihat banyak yang menangis. Banyak penderitaan. Banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Yang orang tuanya meninggal. Orang tuanya sakit, harus nginep lama di rumah sakit. Dan mereka gak ada yang mengurus anak-anak. Dan banyak anak-anak, orang-orang yang kelaparan. Tidak punya makanan. Tidak punya cemilan apalagi. Kalau anak-anak sih mungkin makanan banyak, cemilan ada. Tapi orang-orang yang lain mungkin di dekat-dekat rumah kamu ada orang-orang yang kelaparan. Nah anak-anak, si COVID ini mengajarkan kita untuk berbagi. Nah anak-anak, melihat keadaan yang buruk seperti ini, kita sering bertanya-tanya, di mana Tuhan? Apakah Tuhan menciptakan dunia seperti ini? Nah, tante ingin mengajak kamu belajar satu hal. Anak-anak, Tuhan sebetulnya tidak menciptakan bumi ini seperti sekarang ini, yang penuh penyakit, yang penuh dengan tangisan, penderitaan, kematian, bahkan juga ada orang-orang yang jahat. Bumi ini sebetulnya anak-anak diciptakan oleh Tuhan dengan sangat baik. Setelah Tuhan menciptakan bumi ini selama 6 hari, Tuhan bilang, yang kuciptakan ini sungguh amat baik. Tapi anak-anak, sesuatu terjadi. Adam dan Hawa yang diciptakan Tuhan, mereka berbuat dosa. Mereka tidak taat kepada Allah. Karena itulah, sejak saat itulah ada penyakit, ada kematian, ada penderitaan. Dunia ini menjadi begitu kacau sejak dosa masuk ke dalam dunia ini. Bumi ini jadi terkutuk sehingga banyak penderitaan, begitu banyak seperti yang kita lihat sekarang ini. Tapi syukur ya anak-anak, Tuhan Allah Bapa Surgawi itu begitu mengasihi seluruh isi dunia ini sehingga Dia mengirimkan Tuhan Yesus anak-anak. Ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kita barusan belum lama ini memperingati hari Jumat Agung ya anak-anak, di mana Tuhan Yesus mati
Dan tujuan Tuhan Yesus mati di kayu salib itu adalah untuk mengangkut semua dosa seluruh manusia dari sejak Adam dan Hawa sampai nanti manusia terakhir yang ada di dalam bumi ini. Tuhan Yesus datang dan mati untuk kita semua karena Dia mengasihi kita. Dia ingin melakukan sesuatu yang ajaib untuk kita anak-anak. Nah, Tante mau ceritakan pada malam itu sebelum Tuhan Yesus disalibkan ini, anak-anak, Tuhan Yesus melakukan perjamuan terakhir di sebuah ruangan di loteng, anak-anak. Dan Tuhan Yesus berbicara begini pada waktu itu. Ada tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 1. Tante akan bacakannya buat kamu. Apa katanya? Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku, kata Tuhan Yesus ya, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab, katanya, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Anak-anak, ini satu janji yang luar biasa. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Tuhan, katanya. Kamu ada yang takut hari ini? Ada yang sedang cemas? Ada yang sedang gelisah? Tuhan bilang, jangan takut, jangan gelisah, jangan cemas. Percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku, katanya. Kenapa? Karena katanya Tuhan akan pergi, tapi Tuhan pergi bukan untuk apa-apa anak-anak. Tuhan pergi untuk menyediakan tempat untuk kita. Ya. Dunia yang tadi diciptakan Tuhan itu menjadi dunia yang kacau, dunia yang tidak sempurna, yang jelek, yang banyak penderitaan. Tuhan bilang, aku akan menyediakan tempat. Satu kali lagi Tuhan berkata, aku akan menyediakan satu tempat. Kalau kamu baca di kitab Wahyu, Tuhan akan membuat lagi bumi baru, langit yang baru, yang sempurna lagi, yang tidak ada tangisan. Seperti tadi Tante Jen bilang, rumah kita ada di dalam surga. Di sana tidak ada yang tangisan, tidak ada penderitaan, tidak ada perpisahan anak-anak. Semua sempurna lagi. Dan Tuhan janji, Dia akan menyediakan tempat itu kepada kita. Nah, anak-anak, itu dikatakan sama Tuhan Yesus pada waktu Dia melakukan perjamuan yang pada waktu malam itu Tuhan hendak ditangkap di Taman Getsemani. Di perjamuan ini. Ada yang salah. Salah nih. Anak-anak, lihat gambarnya. Ada yang salah. Anak-anak tahu nggak? Coba murid-murid Tuhan Yesus itu ada berapa? 12. Tapi anak-anak, pada waktu Yesus bilang bahwa jangan gelisah, aku menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus itu tidak bicara sama 12 murid loh. Kenapa? Yudas itu sudah pergi anak-anak. Dia sudah mau berunding dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat untuk menangkap Yesus. Jadi kita harus ambil nih salah satu di antara mereka. Di mana ya Yudas itu? Tante nggak tahu di yang mana yang Yudas ya. Tante ambil aja yang ini nih. Jadi anak-anak, Tuhan Yesus berjanji untuk menyediakan tempat untuk kita. Jadi menyediakan tempat supaya kita jangan gelisah itu bukan untuk semua orang anak-anak, tapi untuk murid-muridnya yang apa anak-anak? Yang setia. Tidak seperti si Yudas yang pergi untuk mengkhianati Tuhan. Tuhan bilang, janji ini, jangan gelisah hatimu, aku menyediakan tempat bagimu itu tidak untuk semua orang anak-anak, tapi hanya untuk murid-murid Tuhan yang setia, yang dipanggil oleh Tuhan Yesus sebagai sahabat-sahabatnya. Ingat anak-anak, Tante pada beberapa waktu yang lalu, waktu kita masih berkumpul, Tante pernah bilang bahwa untuk Tuhan Yesus kita tidak cukup berteman saja.
Kita harus bersahabat dengan Tuhan Yesus. Iya, ingat anak-anak, waktu itu tante bilang ya, waktu Yudas mau menangkap Yesus bersama orang-orang Farisi dan ahli Taurat, Yudas itu mencium Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bilang begini, "Hai teman," katanya, "kamu menyerahkan aku dengan ciuman?" Ya, Yudas itu dipanggil oleh Tuhan Yesus sebagai teman. Kenapa? Karena tidak cukup untuk Tuhan Yesus kalau kita berteman saja dengan Tuhan Yesus. Kita harus bersahabat dengan Tuhan Yesus. Nah, untuk sahabat-sahabatnya ini, untuk murid-muridnya yang setia, untuk kita yang setia dan yang mau menjadi sahabat Tuhan berjanji kepada kita agar kita jangan gelisah. Kita juga bisa menanti Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Anak-anak, rumah kita itu adalah rumah yang disediakan oleh Tuhan Yesus di surga nanti. Rumah yang sebenarnya, rumah yang sejati, rumah yang akan kita tempati kekal selama-lamanya anak-anak. Kalau rumah kita yang kita tempati sekarang di bumi ini, di Bandung ini, di dunia ini, itu rumah yang sementara anak-anak. Satu kali kita akan mati. Mungkin dalam usia 70 tahun atau 80 tahun seperti kata Alkitab ya. Tuhan, tapi itu cuma sementara, cuma 70 tahun, cuma 80 tahun. Bahkan kalau kamu punya usia yang panjang, katakanlah 200 tahun, itu cuma 200 tahun. Rumah kita yang di sini itu cuma sementara anak-anak. Itu bukan rumah yang sebenarnya. Rumah kita yang sebenarnya adalah rumah yang di surga, yang Tuhan sediakan anak-anak. Alkitab katakan, Tuhan Yesus katakan bahwa di surga itu banyak tempat tinggal. Dan itu akan kita tinggali, itu lama anak-anak. 100 tahun, 200 tahun, 1.000 tahun, 5.000 tahun, 1 juta tahun, 1 miliar tahun. Ini selamanya. Inilah rumah kita yang sejati, yang sebenarnya anak-anak. Coba pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik, dan simpan ini di dalam hati kita anak-anak, bahwa kita tidak mempunyai rumah di sini. Ini adalah rumah yang sementara di Bandung ini, di dunia ini. Rumah kita sementara anak-anak. Tapi kita punya rumah yang di surga, yang kekal, yang pasti rumah itu sangat indah karena disiapkan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak, bagi anak-anak yang setia seperti murid-murid Tuhan Yesus yang tinggal di sini, yang menjadi sahabat Tuhan, Tuhan sediakan rumah di surga. Ingat baik-baik anak-anak. Tuhan memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita rumah yang sebenarnya, rumah yang sejati, yaitu rumah yang di surga. Jadi seperti pujian tadi, kalau kita sedih, susah di dunia ini, sabar, kita cuma sebentar hidup di dunia ini. Ingat, kita punya rumah yang sebenarnya di surga. Percaya adik-adik, jadilah murid Tuhan Yesus yang setia sampai mati, yang menjadi sahabat Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, kenal Tuhan dengan lebih lagi. Dan kita akan menantikan. Tuhan bilang di dalam ayat di Yohanes 14 tadi, ayat 3-nya, Tuhan bilang, "Aku akan datang untuk menjemput kamu." Untuk dibawa kemana? Untuk dibawa ke rumah Bapa yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak, jadilah anak-anak, murid-murid yang setia, dan jadilah sahabat Tuhan Yesus. Amin. Mari anak-anak kita berdoa. Kita akan meminta tolong kepada Tuhan supaya kita dijadikan anak-anak, menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia, yang taat sampai mati, yang menjadi sahabat Tuhan. Mari anak-anak, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan yang besar, Tuhan sudah menyediakan bagi kami satu tempat yang indah di surga.
Tuhan Yesus tolong agar kami menjadi murid-murid Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang setia, dan kami rindu Tuhan, kami menjadi sahabat Tuhan Yesus. Kami mengenal Tuhan Yesus lebih banyak lagi Tuhan. Tuhan tolong, Roh Kudus tolong, beri kami kerajinan, beri kami kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pasti percaya Tuhan, Engkau yang akan membantu kami agar kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama Tuhan yang besar. Haleluya. Kita sama-sama katakan, amin.